Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mita Noviana. Saya adalah dosen dari program studi D4 Fisioterapi, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait buku rancangan pengajaran dan simulasi micro-teaching dari mata kuliah kelas fisioterapi geriatri yang saya ampu. Video ini saya buat sebagai salah satu pemenuhan syarat dari video pengajaran unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen tahun 2025. Ya, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait buku rancangan pengajaran dari mata kuliah fisioterapi geriatri. Mata kuliah fisioterapi geriatri ini terdiri dari 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan juga 1 SKS praktik, di mana mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini juga memiliki prasyarat, yaitu mahasiswa harus lulus dari mata kuliah anatomi, fisiologi, patofisiologi, terapi latihan, dan juga terapi manipulasi. Selain itu, mata kuliah ini juga menjadi prasyarat untuk mata kuliah praktik klinik dari fisioterapi geriatri. Buku rancangan pengajaran ini telah disetujui oleh Ketua Program Studi Fisioterapi. Selanjutnya, terkait capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah dari fisioterapi geriatri ini yaitu mahasiswa program studi fisioterapi setelah mengikuti perkuliahan, ketika diberikan skenario kasus, maka mahasiswa mampu merancang proses fisioterapi dalam kaitannya dengan lansia, terkait fisiologi penuaan, kemudian peran fisioterapi pada geriatri, proses fisioterapi profesional terkait kasus-kasus muskuloskeletal, neurologi, neoplasma, kardiopulmonal, gangguan peredaran darah dan kulit, kemudian terkait penglihatan, pendengaran, dan juga keseimbangan. Serta di mana mahasiswa bisa melakukan fisioterapi lansia pada Pantiwerda, di mana mahasiswa bisa melakukan praktek tersebut berdasarkan SKKNI nomor 185 tahun 2018 dan menurut pedoman praktek klinik fisioterapi. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan question-based learning, cooperative learning, collaborative learning, case-based learning, role play, dan flipped learning. Mata kuliah ini dilakukan menggunakan bahasa Indonesia. Dari CPMK ini, turunlah sub CPMK yang terdiri dari 6 sub CPMK. Di mana sub CPMK pertama adalah di mana mahasiswa mampu menyimpulkan pengertian dari geriatri, demografi dan epidemiologi dari lansia, dan peran fisioterapi pada geriatri. Kemudian sub CPMK 2 diharapkan mahasiswa mampu menyimpulkan aspek-aspek penuaan, teori fisiologi penuaan, dan faktor yang mempengaruhi penuaan dan sindrom geriatrik pada lansia. Kemudian sub CPMK 3, mahasiswa mampu merancang proses fisioterapi pada gangguan gerak fungsional pada lansia. Kemudian sub CPMK 4, mahasiswa mampu merancang proses fisioterapi yang berkaitan dengan gangguan neuromuskular, muskuloskeletal, kardiopulmonal, gangguan peredaran darah dan kulit, serta gangguan penglihatan, pendengaran, dan juga keseimbangan pada sub CPMK 5. Sedangkan yang sub CPMK 6 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan fisioterapi geriatrik di Pantiwerda. Selanjutnya adalah bahan kajian atau materi pembelajaran dari mata kuliah fisioterapi geriatri, terdiri dari 12. Yang pertama adalah terkait pengantar geriatrik dan peran fisioterapi geriatrik, terkait konsep dasar dari penuaan. Yang ketiga adalah terkait sindroma geriatri. Keempat adalah terkait gangguan gerak fungsional. Kelima terkait spesifik problem geriatrik, yaitu instability dan inkontinensia urin. Kemudian yang keenam adalah terkait geriatric musculoskeletal disorder. Yang ketujuh terkait geriatrik neuromuskular, yang kedelapan geriatrik neoplasma, yang kesembilan geriatrik kardiopulmonal disorder, kemudian yang ke-10 terkait gangguan peredaran darah dan kulit, dan yang 11 adalah terkait gangguan penglihatan, pendengaran, dan keseimbangan, dan yang terakhir adalah pelayanan fisioterapi pada geriatrik di Pantiwerda. Selanjutnya adalah daftar pustaka untuk bahan pembelajaran pada mata kuliah ini, di mana terdapat 9 referensi, di mana referensi nomor 1 sampai dengan nomor 3 adalah bahan ajar dari luar program studi.
Sedangkan nomor 4 sampai dengan nomor 9 ini adalah hasil dari riset atau artikel penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen di program studi fisioterapi. Untuk rencana pembelajaran dari mata kuliah fisioterapi geriatri ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana pertemuan pertama terdiri dari kontrak perkuliahan, dan untuk mata kuliah fisioterapi geriatri ini dilakukan secara daring atau online, baik sinkron maupun asinkronus, dan juga dilakukan secara luring atau offline. Untuk pertemuan kedua dan pertemuan ketiga masih dilakukan secara online, baik secara asinkronus dan juga sinkronus learning melalui Zoom. Kemudian pertemuan keempat sampai dengan pertemuan selanjutnya, pertemuan 15 dilakukan secara daring dan juga luring untuk khususnya mata kuliah yang sifatnya terdapat praktik dari fisioterapi geriatri. Ya, kemudian diakhiri untuk pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester dan juga pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Ya. Selanjutnya, di buku rancangan pembelajaran ini di mata kuliah fisioterapi geriatri juga terdapat rancangan tugas dan latihan, di mana untuk mata kuliah fisioterapi geriatri terdapat tugas presentasi, tugas video, kemudian tugas laporan praktikum, dan juga tugas makalah, di mana dari masing-masing tugas ini memiliki rubrik penilaian. Yang pertama, selanjutnya adalah terkait kriteria penilaian. Untuk kriteria penilaian, terdapat beberapa komponen, di mana komponen pertama yaitu terkait laporan praktikum dan individu dengan bobot penilaian sebanyak 10%, kemudian tugas makalah individu memiliki bobot penilaian 10%, tugas diskusi dan presentasi juga memiliki bobot 10%, tugas video kelompok memiliki bobot 20%, partisipasi kelas bobot penilaiannya adalah 10%, UTS dan UAS juga memiliki bobot masing-masing 20% dengan total persentase yaitu 100%. Selanjutnya, rubrik penilaian dari masing-masing tugas. Ada rubrik penilaian dari tugas diskusi dan juga presentasi kelompok. Kemudian ada rubrik penilaian dari pembuatan video, rubrik penilaian dari partisipasi, rubrik penilaian makalah, dan juga rubrik penilaian laporan praktikum. Selanjutnya, di bagian akhir dari buku rancangan pengajaran terdapat bagian alir kompetensi, di mana untuk mencapai CPMK 1, mahasiswa harus menyelesaikan masing-masing sub CPMK sehingga tercapailah capaian pembelajaran mata kuliah dari fisioterapi geriatri. Kemudian untuk proses pembelajaran dari masing-masing sub CPMK juga memiliki metode pembelajaran yang spesifik, seperti sub CPMK 1, metode pembelajarannya adalah flip learning, collaborative learning, dan question based learning, serta role play. Dengan penilaian yang dilakukan pada sub CPMK 1 ini adalah pengambilan nilai tugas individu, pertanyaan pemicu, dan juga ada tugas video. Dan untuk kriteria penilaian adalah menggunakan pedoman penilaian tugas individu dan video. Begitu juga untuk sub CPMK 2, sub CPMK 3, sub CPMK 4, sub CPMK 5, dan juga sub CPMK 6. Masing-masing memiliki metode pembelajaran dan penilaian yang spesifik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait media pembelajaran yang digunakan untuk mata kuliah fisioterapi geriatri. Untuk mata kuliah fisioterapi geriatri, media pembelajaran daring dilakukan menggunakan MAS 2 dan juga menggunakan Zoom Meeting. Berikut adalah gambaran untuk e-learning MAS 2 yang digunakan untuk mata kuliah fisioterapi geriatri. Jadi di sini terdapat 16 pertemuan dari mata kuliah fisioterapi geriatri dari mulai kontrak perkuliahan. Kemudian mahasiswa selanjutnya bisa mempelajari konsep dasar penuaan. Di sini juga sudah terdapat materi pembelajaran dan forum diskusi yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk memperdalam materi perkuliahan baik secara daring maupun secara luring. Kemudian untuk ujian tengah semester juga bisa dilakukan menggunakan MAS 2 dan juga ujian akhir semester dilakukan menggunakan MAS 2.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu terkait simulasi micro-teaching dari perkuliahan mata kuliah fisioterapi geriatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya baik dan sehat ya. Ya, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam Zoom pagi hari ini dan senang rasanya bisa bersama-sama kita akan belajar hari ini terkait fisioterapi geriatri, dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait konsep dasar dari penuaan, gitu ya. Seperti yang kemarin saya jelaskan pada saat kontrak perkuliahan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa disudahkan. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan menjelaskan terkait konsep dasar dari penuaan. Nanti teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan boleh menggunakan fitur dari raise hand, kemudian silakan bertanya. Atau nanti di setelah sesi saya menjelaskan, teman-teman bisa bertanya gitu ya. Oke, saya akan mulai untuk share screen. Saya akan mulai menjelaskan terkait konsep dan teori dari penuaan. Ya, pada kesempatan kali ini diharapkan rekan-rekan semua ketika selesai dari belajar dari materi ini, semuanya bisa atau mampu menjelaskan konsep penuaan, perubahan yang terjadi akibat penuaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari penuaan, ya. Nah, ini sedikit pendahuluan terkait materi hari ini. Jadi, penuaan itu erat kaitannya dengan lanjut usia. Dan gambaran secara garis besar bahwa usia harapan hidup Indonesia, ini data dari BPS tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, menunjukkan bahwa populasi lansia di Indonesia itu semakin bertambah ya. Dari 2008 sampai dengan 2030, 2035 proyeksinya semakin meningkat. Nah, ini yang disebut dengan istilah aging population, di mana banyak sekali gitu ya lansia di Indonesia, dan di mana menunjukkan bahwa lansia-lansia ini masih produktif gitu ya untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, ini ada siklus hidup manusia gitu ya. Jadi manusia memiliki siklus dari mulai bayi, kemudian dewasa, kemudian menikah, punya anak gitu ya, sampai dengan menjadi lanjut usia. Nah, lansia ini adalah bagian dari proses tumbuh kembang gitu ya, dan menjadi tua ini adalah suatu proses yang natural. Jadi tua ini bukanlah suatu penyakit gitu ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak mengapa sih seseorang ini bisa mengalami penuaan? Boleh raise hand? Ada yang mau bantu jawab? Ya. Saya mau izin jawab mungkin, Bu. Ya, baik, silakan Ica, boleh? Oke, kalau setahu saya, mengapa seseorang bisa menua, itu ada faktor dari penurunan metabolisme tubuh juga, Bu, seiring bertambahnya usia. Ya, bagus sekali ya Ica ya jawabannya. Jadi memang secara garis besar kenapa seseorang menua itu ada kaitannya dengan penurunan metabolisme. Ya, nanti kita akan jawab lebih lanjut gitu ya di slide selanjutnya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan metabolisme dari seseorang itu mengalami penurunan? Nah, selanjutnya kita bahas terkait penuaan. Ya, nah menua ini sendiri adalah proses yang ditandai dengan kegagalan penyesuaian diri dalam proses fisiologi yang menyebabkan penurunan dari viabilitas dan peningkatan dari kerentaan. Nah, menua atau aging ini sendiri adalah suatu proses menghilang secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri, mengganti diri, mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan pada penyakit.
ya. Nah, penuaan ini terjadi pada semua sistem manusia dan semua sistem akan mengalami kemunduran pada waktu yang sama. Namun, perlu teman-teman pahami, biasanya penuaan dari sistem satu ke sistem yang lainnya itu waktunya berbeda-beda. Misalkan gitu ya, ada lansia yang memang gejala penuaannya itu muncul pertama kali di sendi gitu ya. Ada juga yang memang misalkan di gangguan penglihatan gitu ya, mulai terjadi rabun gitu ya, perlu kacamata tambahan. Namun ada juga misalkan terjadi penuaannya di kulit gitu ya, mulai terlihat keriput gitu ya pada wajahnya dan lain-lain. Jadi waktunya berbeda-beda. Nah, ini ada beberapa teori yang membahas terkait penuaan. Secara garis besar, teori penuaan ini dibagi menjadi dua gitu ya. Ada teori penuaan genetik dan nanti yang kedua adalah teori penuaan non-genetik. Nah, teori genetik yang pertama ini adalah teori Hayflick, di mana terjadi perubahan sel, di mana terjadi efek kumulatif gitu ya, tidak normalnya sel atau terjadinya kemunduran sel dalam organ dan jaringan. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa bisa dibilang sel itu seperti jam atau misalkan seperti baterai atau seperti mobil gitu ya. Jadi ketika digunakan secara terus-menerus, sel ini akan berfungsi menurun gitu ya. Di sel ini ada yang namanya telomer. Jadi telomernya ini semakin memendek dan ketika telomer ini semakin memendek, maka bisa dibilang masa waktu dari sel ini semakin berkurang. Begitu juga fungsinya, pasti akan mengalami kemunduran. Nah, kemudian ada teori kesalahan. Nah, teori kesalahan ini terkait kesalahan dalam pembuatan protein pada DNA. Nah, ini juga nyambung dengan teori DNA, di mana terjadi akumulasi kesalahan dalam memfungsikan gen. Jika kesalahan dalam urutan genetik berkurang, maka hasil akhir produksi gen selama evolusi atau selama hidup maka akan berkurang juga. Kemudian yang terakhir adalah teori rekaman atau transcription, di mana di sini terjadi seiring dengan peningkatan usia, maka ini akan terjadi merusaknya metabolisme postmeiotik gitu ya, sel pada inti kromatin DNA yang berfungsi sebagai kontrol penampilan. Ini yang tadi jawabannya Ica gitu ya. Kenapa sih seseorang bisa mengalami penuaan gitu ya? Ica jawab tadi karena metabolismenya menurun gitu ya. Nah, ini memang betul gitu ya, secara teori mengatakan seperti itu. Kemudian teori yang kedua yaitu teori penuaan non-genetik. Di sini ada teori autoimun, di mana penuaan ini menyebabkan antibodi yang bereaksi terhadap sel normal. Contohnya adalah kasus rheumatoid arthritis gitu ya, atau RA. Kemudian yang kedua adalah terkait teori radikal bebas, di mana radikal bebas ini merusak membran sel gitu ya, menyebabkan lisosom mitokondria ini mengalami penumpukan lipofusin. Nah, ini menyebabkan degeneratif. Nah, sumber dari radikal bebas itu adalah contohnya asap rokok, paparan sinar UV gitu ya. Nah, efek dari ini semua nantinya akan menyebabkan penumpukan lipofusin yang ketika lipofusin ini menempel pada kulit, ini akan menyebabkan terjadinya kerutan. Kemudian ada yang namanya teori pembatasan energi ya, di mana seseorang yang diet atau misalkan nutrisi tinggi rendah kalori gitu ya, maka ini meningkatkan fungsi tubuh agar tidak cepat tua. Nah, jadi kalau misalkan mau awet muda, maka kita harus membatasi energi yang kita masukkan ke dalam tubuh gitu ya. Termasuk program diet, tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol. Nah, yang terakhir adalah terkait teori hormonal. Nah, di mana banyak sekali hormon-hormon yang berpengaruh gitu ya terkait penuaan. Contohnya hormon estrogen, kemudian hormon-hormon lainnya, di mana ketika hormon ini berinteraksi gitu ya, ini bisa menyebabkan terjadinya penuaan. Banyak hormon-hormon yang pada wanita ini menyebabkan lanjut usia ini lebih mudah mengalami yang namanya osteoporosis. Nah, pertanyaan selanjutnya,
Saya ingin bertanya ke teman-teman lagi. Kira-kira dapatkah penuaan ini diperlambat? Ada yang bisa bantu menjawab? Oke. Ada Fanya. Kira-kira gimana Fanya? Apakah penuaan ini bisa diperlambat? Izin menjawab, Bu. Sepengetahuan saya bisa, Bu, dengan menerapkan pola hidup yang sehat, mengonsumsi nutrisi yang baik, serta mencegah dan memperlambat penuaan. Ya, baik. Terima kasih Fanya, jawabannya betul sekali gitu ya, apa yang dipaparkan oleh Fanya. Saya akan menjawab dalam slide berikutnya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari penuaan, ya. Penuaan sendiri itu dibagi menjadi dua, ya. Ada penuaan primer dan juga ada penuaan sekunder. Nah, penuaan primer sendiri adalah penuaan yang memang sebenarnya seseorang ini sehat. Cuma karena terjadi penurunan fungsi dari tubuhnya, maka mengalami penuaan secara alami, gitu ya. Namun yang kedua adalah penuaan sekunder. Nah, penuaan sekunder ini adalah penuaan yang biasanya terjadi karena akibat adanya penyakit yang dialami oleh seseorang, ya. Mungkin teman-teman pernah melihat ada seorang individu, misalkan usianya adalah 40 tahun, tapi secara fisik penampilannya seperti usia 60 tahun, gitu ya. Atau ada juga kebalikannya, dia sebenarnya usianya masih sudah tua gitu ya, tapi terlihat sangat awet muda. Nah, di sini kita bisa mengetahuinya bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penuaan. Nah, faktor ini dibagi menjadi dua, ya. Ada faktor endogen, kemudian ada faktor eksogen. Faktor endogen sendiri adalah faktor yang berasal dari tubuh lansia itu sendiri, gitu ya. Tapi ada juga faktor eksogen, yaitu faktor yang dari luar, contohnya adalah dari lingkungan dan juga gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup kurang baik, contohnya mengkonsumsi alkohol, kemudian merokok, kemudian tidak menggunakan sunscreen pada aktivitas, itu biasanya akan mengalami penuaan yang lebih cepat dibandingkan orang-orang yang memiliki gaya hidup yang lebih sehat, gitu ya. Maka sebenarnya ketika kita bisa mengontrol faktor endogen dan juga faktor eksogen ini, maka kita bisa mengalami penuaan yang sehat atau healthy aging. Seperti itu. Ya, jadi tadi jawaban dari Fanya sudah sangat betul gitu ya. Kita bisa memperbaiki dari gaya hidup. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait perubahan fisiologi akibat dari penuaan. Nah, di sini ketika seseorang mengalami penuaan, ini akan mempengaruhi berbagai sistem yang ada di tubuh seseorang, gitu ya. Mulai dari sistem kardiovaskular, kemudian dari otaknya, sistem jantung, paru-paru, gastrointestinal, kulit, sistem saraf, dan sistem otot, gitu ya. Nah, ini contohnya adalah perubahan fisiologi dari otot ketika mengalami penuaan. Nah, contohnya ada penurunan jadi jumlah serabut otot, kemudian ada atrofi, kemudian berkurangnya massa otot, ada penumpukan limfofusin, adanya badan sitoplasma, ada degenerasi miofibril gitu ya. Nah, ini semua sangat mempengaruhi dari morfologis otot, efek dari penuaan. Kemudian selanjutnya ada perubahan pada sistem saraf gitu ya. Nah, jadi semua sistem ini mengalami penuaan. Nah, pada sistem saraf, ini terjadi perubahan berupa adanya atrofi cerebrum, kemudian adanya peningkatan cairan cerebrospinal, adanya berkurangnya saraf gitu ya, kematian dendrit, kemudian berkurangnya serabut saraf motorik, penurunan sirkulasi darah ke otot, kurangnya sistem dari neurotransmitter. Nah, ini semuanya sangat mempengaruhi aktivitas dari lansia gitu ya. Nah, kurang lebih itu untuk penjelasan saya pada sesi hari ini. Teman-teman bisa belajar juga untuk materi hari ini melalui Emas 2 gitu ya. Kemudian juga ada forum diskusi yang bisa teman-teman gunakan sebagai tempat diskusi mendiskusikan materi hari ini gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan.
Mau menanya Bu, apakah ada kaitannya penuaan ini dengan penyakit yang terjadi pada lanjut usia ya Bu? Baik, bagus sekali ya pertanyaannya dari Farah. Jadi memang perubahan fisiologis yang terjadi pada lansia itu erat kaitannya dengan terjadinya patologi yang terjadi pada lansia juga gitu ya. Jadi ketika terjadi penurunan fungsi, maka berbanding terbalik gitu ya, kejadian patologinya otomatis akan semakin meningkat. Contohnya tadi kita membahas terkait perubahan fisiologi otot gitu ya. Ketika masa otot seseorang itu berkurang, maka biasanya akan diikut sertakan dengan gangguan patologi-patologi lainnya. Contohnya seperti misalkan terjadinya osteoporosis, kemudian perubahan postur, bahkan bisa menyebabkan kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan seorang lansia ini mengalami penurunan fungsi secara holistik gitu ya. Nantinya akan mengalami frailty, mengalami tirah baring lama, dan lama-lama terjadilah kematian. Gitu. Jadi sangat berkaitan. Ya, contoh lainnya adalah misalkan penyakit osteoartritis lutut. Nah, kita tahu bahwa lutut ini erat kaitannya dengan penuaan yang terjadi pada lansia. Seiring dengan bertambahnya usia, terjadi penipisan dari celah sendinya, gitu ya. Sendinya mengalami pergesekan. Ketika terjadi pergesekan, ini menyebabkan terjadinya perubahan postur pada lututnya, kemudian terjadi perubahan pola jalan, yang nantinya ini menjadi masalah besar untuk fisioterapi, gitu ya. Jadi kurang lebih jawabannya seperti itu, Farah. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, tidak ada ya. Oke. Sepertinya semuanya sudah paham gitu ya materi saya hari ini. Teman-teman nanti bisa mempelajarinya kembali. Materi yang saya paparkan hari ini melalui Emas 2, kemudian bisa bertanya atau berdiskusi melalui forum diskusi yang saya sediakan di Emas 2 untuk proses pembelajarannya. Nanti kita akan belajar kembali, bertemu kembali minggu depan dengan materi yang lebih menarik, yaitu terkait sindrom geriatri. Ya, oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.